Umat manusia di seluruh dunia baru saja melewati fase kematian massal, yaitu pandemi virus corona yang muncul di akhir tahun 2019 yang lalu. Dalam beberapa tahun, kita menyaksikan berita kematian hampir setiap detik akibat terserang virus. Dan kondisi ini menimbulkan kepanikan sosial yang luar biasa. Setiap lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat bawah, tenaga profesional, sampai pemerintah, bekerja sama dan saling mendukung untuk menekan dan memutus mata rantai penyebaran virus ini. Setiap detik, setiap orang merasa berada di ambang kematian. Situasi yang sangat menakutkan. Namun, berkat kerjasama dan didukung oleh kemajuan teknologi di bidang kedokteran yang mempercepat penanganan masalah ini, pelan tapi pasti, virus ini akhirnya hilang. Dan sekarang, kita menikmati hidup yang lebih tenang. Tapi teman-teman, kalau kita telusuri, sebenarnya wabah mematikan seperti ini juga pernah terjadi di masa lalu. Bahkan mungkin kondisinya lebih buruk daripada pandemi COVID yang kita hadapi kemarin. Mengapa bisa lebih buruk? Karena di masa itu, perkembangan teknologi di bidang kedokteran belum semaju dan secanggih sekarang. Jadi, begitu muncul sebuah penyakit, tidak ada yang tahu pasti jenis penyakit apa ini. Sehingga penanganan medis yang tepat juga tidak bisa dilakukan. Jadinya, masyarakat kalang kabut. Selain itu, pola pikir masyarakat pada masa itu juga mengkaitkan langsung antara peristiwa yang menimbulkan kematian dengan dosa dan kemarahan Tuhan. Masyarakat waktu itu berpikir bahwa munculnya penyakit yang menimbulkan kematian yang massal itu karena Tuhan marah atas dosa-dosa umat manusia. Jadi, Tuhan mengirimkan tulah atau wabah yang membuat punah umat manusia secara massal. Nah, pertanyaannya adalah, wabah apakah yang pernah terjadi di masa lalu itu? Supaya intro dari video ini tidak terlalu panjang, bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa like dan subscribe, nyalakan notifikasinya, agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Dan bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Black Death atau wabah hitam merupakan wabah pes yang melanda Eropa, Asia, dan Afrika pada pertengahan abad ke-14, terutama antara tahun 1347 hingga 1351. Penyakit ini berasal dari bakteri Yersinia pestis yang ditularkan melalui gigitan kutu yang hidup pada tikus. Begitu terjadi kontak langsung dengan cairan tubuh penderita, maka akan terjadi infeksi yang serius dan berujung pada kematian. Lalu, bagaimana awal mulanya penyakit ini menyerang manusia? Hasil penelitian modern menunjukkan bahwa wabah ini awal mulanya muncul di wilayah Asia Tengah dan dataran sekitar Tibet dan Mongolia. Di saat yang sama, aktivitas perdagangan yang semakin berkembang, terutama jalur sutra, justru menjadi jembatan yang memainkan peranan yang penting dalam penyebaran penyakit ini sampai ke daratan Eropa dan Afrika. Bakteri Yersinia pestis ditularkan oleh kutu yang menginfeksi tikus. Ketika tikus yang terinfeksi ini mati, kutu ini lalu mencari inang baru. Nah, sialnya, manusia juga termasuk inang yang bisa membuat bakteri ini hidup. Dengan adanya rute perdagangan laut dan darat, wabah menyebar dari Asia ke Timur Tengah dan akhirnya mencapai daratan Eropa melalui pelabuhan-pelabuhan Mediterania. Apa yang mendukung penyakit ini berkembang dengan sangat cepat adalah kondisi sanitasi yang buruk, kepadatan penduduk, dan keterbatasan pengetahuan medis kala itu. Dan tidak tanggung-tanggung, wabah ini diperkirakan telah menewaskan antara 75 sampai 200 juta orang di seluruh dunia. Angka ini hampir sama dengan jumlah penduduk Indonesia pada pertengahan tahun 2024 yang mencapai 281 juta
603 ribuan orang menurut data Badan Pusat Statistik. Coba kalian bayangin, bagaimana horornya pandemi ini menghabiskan populasi umat manusia di seluruh dunia dalam jumlah yang hampir sama dengan jumlah penduduk suatu negara. Ngeri nggak? Di Eropa saja, populasi manusia merosot hingga sekitar 30-60% dari total penduduk, yang mengakibatkan dampak sosial dan ekonomi yang luar biasa. Salah satu gejala yang paling khas ketika seseorang terinfeksi virus ini adalah terjadinya pembengkakan kelenjar getah bening, yang biasanya terasa sangat menyakitkan dan berwarna gelap. Dari kondisi inilah akhirnya penyakit ini diberi nama dengan sebutan wabah hitam. Ketika korban terinfeksi, maka akan timbul gejala seperti demam yang tinggi, menggigil, serta munculnya ruam dan bintik-bintik hitam pada kulit, yang menunjukkan ada gangguan peredaran darah. Tingkat perkembangan penyakit ini juga sangat cepat. Dalam hitungan hari, pasien biasanya mengalami kondisi yang semakin memburuk, hingga akhirnya meninggal dunia. Perkembangan yang cepat ini membuat upaya penanganan menjadi sangat sulit. Ditambah lagi keterbatasan fasilitas dan tenaga medis. Karena tingkat kematiannya yang sangat tinggi, masyarakat mengalami kepanikan massal. Banyak yang menganggap bahwa wabah ini sebagai hukuman dari Tuhan, sehingga menimbulkan gerakan keagamaan dan praktik-praktik ekstrem, seperti menganiaya diri sendiri untuk menebus dosa, dengan keyakinan bahwa penyakit ini muncul karena Tuhan marah, sehingga dengan menganiaya diri sendiri sebagai bentuk penyesalan, diharapkan kemarahan Tuhan akan reda dan penyakit ini akan hilang. Nah, coba kalian bayangin, begitu seseorang terserang penyakit ini, lalu orang itu atau orang di sekitarnya meyakini bahwa dia yang sedang sakit ini sedang dihukum oleh Tuhan, dan karena itu dia harus menganiaya dirinya sendiri. Bagaimana beratnya penderitaan orang itu. Dia sudah sekarat menghadapi penyakit itu, lalu ditambah lagi harus menganiaya dirinya sendiri untuk menghapus dosanya kepada Tuhan. Jadi situasi dan pola pikir masyarakat kala itu membuat keadaan menjadi terasa sangat gelap. Orang-orang ini mengalami ketakutan ganda. Mereka takut mati karena penyakit, dan di saat yang sama mereka juga takut dengan kemurkaan Tuhan atas mereka. Hampir semua lapisan masyarakat panik dan bingung. Mereka tidak tahu harus berbuat apa dalam kondisi ini. Kehilangan nyawa secara masif menyebabkan kekurangan tenaga kerja yang pada akhirnya mengubah struktur sosial dan ekonomi di Eropa. Hal ini berdampak pada pergeseran kekuasaan antara bangsawan dan rakyat biasa. Tapi sebenarnya ada dampak positif dari pandemi ini, bahwa wabah ini mendorong kemajuan dalam ilmu kedokteran dan epidemiologi. Penelitian terhadap Yersinia pestis membuka jalan bagi pemahaman baru tentang bagaimana penyebaran sebuah penyakit menular, yang kemudian menjadi dasar bagi ilmu kesehatan masyarakat. Dampak ekonomi dan sosial yang diakibatkan oleh wabah ini juga turut mendorong perubahan struktur feodal dan mempercepat transisi ke era modern di Eropa. Wabah Black Death bukan hanya meninggalkan jejak kematian dan kehancuran, tapi juga pelajaran penting mengenai beberapa hal. Yang pertama, yaitu ketidakpastian bencana. Sejarah wabah ini memberikan pelajaran bahwa bencana kesehatan bisa datang secara tiba-tiba dan menghancurkan peradaban, menuntut kesiapsiagaan serta respon yang cepat dari pemerintah dan juga masyarakat. Yang kedua, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Krisis akibat wabah ini, meskipun tragis, justru menggerakkan kemajuan dalam penelitian medis, kebersihan, dan pengelolaan kesehatan masyarakat yang telah menyelamatkan jutaan nyawa pada masa-masa berikutnya. Yang ketiga, terjadi adaptasi sosial. Pengalaman kolektif menghadapi kematian massal mempengaruhi seni, sastra, dan budaya, dan menghasilkan karya-karya yang mencerminkan kerapuhan serta keindahan hidup di tengah kegelapan. Black Death adalah salah satu peristiwa yang paling mengerikan dalam sejarah umat manusia, yang tidak hanya merenggut jutaan nyawa,
tapi juga mengubah tatanan sosial, ekonomi, dan budaya dunia secara mendalam. Dari asal-usulnya yang jauh di Asia, hingga penyebarannya yang mematikan melalui jalur perdagangan. Wabah ini tetap menjadi pengingat akan betapa rentannya umat manusia terhadap ancaman penyakit. Meski sudah lama berlalu, bayang-bayang Black Death terus memberikan pelajaran penting tentang betapa pentingnya ilmu pengetahuan, kebersihan, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana kesehatan. Oke, sekian video kali ini. Kalau kalian punya saran atau pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, and see you on next story.